Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari terakhir di bulan Oktober 2024. Ya, hari ini Kamis 31 Oktober 2024, dimana pagi hari ini kita pengen membicarakan satu hal yang, mohon maaf saya ini jarang ngomong ya tentang hal ini, yaitu tentang masalah rekrutmen tenaga kerja. Ya, ini dari pengalaman saya aja ya. Rekrutmen tenaga kerja itu ibaratkan kita main puzzle antara cocok dan gak cocok gitu loh. Ini harus dimengerti. Kita udah berusaha memenuhi persyaratan, memenuhi kualifikasi yang macam-macam itu, banyak lah intinya ya. Tapi begitu setelah kita di interview, kok nggak di follow up lagi, kok nggak di ini lagi. Nah berarti bisa jadi perusahaannya yang nggak cocok sama kita. Atau kenapa? Atau dalam konteks saya gini, ada satu pengalaman saya interview dengan salah satu perusahaan ya. Maaf saya tutupi identitas perusahaannya karena nggak baik juga ya. Salah satu perusahaan ini ternyata bias gender untuk pekerjaan resepsionis ya. Jadinya udah proses interviewnya udah di stop aja. Jadi ibaratnya gini teman-teman, kalau rekrutmen tenaga kerja itu ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak, itu udah pasti. Nah kalaupun diterima, itu tandanya perusahaan yang cocok, kitanya pun juga cocok dengan tempat kerja itu. Sebaliknya kalau belum keterima atau nggak keterima, ya bisa jadi perusahaan yang nggak cocok sama kita, kitanya udah merasa cocok dengan perusahaan tapi perusahaan yang nggak cocok. Atau sebaliknya, perusahaan yang merasa kepengen nge-hire kita, kepengen nge-rekrut kita, tapi kitanya yang nggak cocok dengan perusahaan itu. Jadi ibaratnya ini hanya masalah cocok gak cocok sih dalam rekrutmen tenaga kerja itu. Ibaratkan kita main puzzle. Puzzle itu kalau padanannya gak sesuai, padanan pemasangannya gak sesuai, gak cocok, ya gak akan kepasang. Puzzle itu baru akan kepasang benar baru kalau antar susunannya cocok. Nah begitupun juga dengan rekrutmen tenaga kerja. Jadi ya saya bilang sih jangan berkecil hati kalau misalkan udah ngejalanin ngirim lamaran kerja berkali-kali kemana-mana tapi belum ada tindak lanjutnya. Atau paling di antara sekian banyak lowongan pekerjaan yang udah kita kirim CV-nya, surat lamarannya, dan seterusnya. Ya, tapi belum ada follow up-nya juga, misalkan. Atau belum dipanggil interview juga. Sabar aja. Karena memang kita dinilai nggak cocok untuk bagi dia oleh perusahaan. Jadi pemberi kerja yang merasa nggak cocok nih sama kita, gitu. Kitanya padahal udah merasa cocok, tapi kan at the end keputusannya ada di pemberi kerja. Ya, at the end keputusannya ada di pemberi kerja, teman-teman. Kalau pemberi kerjanya cocok dengan kita, ya udah keterima dong. Tapi kalau nggak cocok, ya sudah, gitu. Pertimbangan pemberi kerja menilai cocok gak cocoknya itu pertama dari sesi interview biasanya. Yang kedua dari dokumen, dari CV. Ya, CV itu dilihat loh, CV-nya itu dilihat dari CV, teman-teman. CV atau resume yang kita kirim. Ya. Juga dilihat dari biasanya ke CV atau surat lamaran.
Dan juga surat lamaran ini sebenarnya nggak terlalu berat ya. Tapi yang dilihat itu juga CV-nya. Kalau CV-nya menurut perusahaan cocok, pasti akan dipanggil buat interview. Tapi kalau nggak cocok, ya udah, itu aja, simple. Teman-teman yang kerja di HRD ini saya respect banget. Bukan HRD, Human Resource Department, DSDM kalau bahasa Indonesia, Departemen Sumber Daya Manusia. Saya apresiasi banget karena kerjaan HRD, Human Resource Department itu berat, teman-teman. Berat menyeleksi personal yang menurut perusahaan itu cocok untuk kerja. Gitu. Ini hanya masalah cocok gak cocok aja sih gitu. Hanya masalah cocok gak cocok aja, bukan apa ini dan itu aja. Jadi ya sabar-sabar aja, jangan berkecil hati gitu loh. Karena rekrutmen tenaga kerja itu ibaratnya main puzzle. Ya, kalau padanannya sesuai pasti kepasang. Padanannya cocok pasti kepasang. Tapi kalau padanannya nggak cocok, nggak bakal kepasang. Percaya sama saya. Ya, perusahaan dan tenaga kerja itu hanya membutuhkan saling kecocokan, bukan cocokmologi, bukan cocok logi, tapi kecocokan, matching gitu loh. Makanya kan ada business matching, pencocokan mitra bisnis gitu, biar cocok gitu loh. Makanya kalau minta doa, ya doanya gini aja, semoga cocok, bukan moga-moga diterima gitu. Karena kebijakan diterima enggaknya itu ada di para pimpinan perusahaan, ada di pemberi kerja gitu. Jadi yang benar adalah moga-moga kita cocok gitu. Sebab kalau perusahaannya cocok, tenaga kerjanya juga cocok, kan enak. Kerja pun bisa lebih loyal, bisa lebih semangat, dan bisa lebih riang gembira, dan bisa lebih dedikatif lagi gitu. Ya, selamat pagi kawan-kawan, selamat beraktivitas.